Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfa Rahayu dengan NPM 2140301199. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel 5. Di sini saya akan menyampaikan pidato bertema mempertahankan bahasa Indonesia dengan jiwa milenial. Berikut ini pidato yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari yang cerah ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untuk kita semua di muka bumi ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk kesempatan yang berharga ini. Saya berdiri di sini untuk membawakan pidato bertemakan mempertahankan bahasa Indonesia dengan jiwa milenial. Semoga gagasan saya ini bisa diterima dan mampu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Bahasa merupakan alat komunikasi antara satu dengan yang lain. Bahasa juga dipandang sebagai alat yang paling efektif dan diperlukan setiap bangsa. Tanpa bahasa, bangsa tidak akan mungkin dapat berkembang. Bahasa Indonesia tidak lagi dipandang sebagai bahasa persatuan, akan tetapi juga berkembang sebagai bahasa negara, bahasa resmi, bahasa ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa menunjukkan identitas bangsa dan sebagai bagian kebudayaan dapat menunjukkan tinggi rendahnya kebudayaan bangsa. Bahasa Indonesia merupakan identitas dari bahasa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Sebagai suatu identitas, maka bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan dan juga bahasa dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar dari masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya, fungsi bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing maupun bahasa gaul yang sering digunakan para remaja di era globalisasi ini. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat. Para milenial beranggapan bahwa penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul akan membuat mereka terlihat lebih keren dan modern, dengan alasan mempermudah komunikasi di era globalisasi ini. Padahal sebagai generasi milenial yang kehidupannya tidak bisa jauh dari media sosial, seharusnya kita berperan aktif dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan para milenial untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya. Dengan keingintahuan yang tinggi, maka kita akan terus mencari berbagai referensi untuk mencari sejarah bahasa Indonesia dan juga perkembangannya. Selain itu, akan timbul kecintaan di dalam diri terhadap bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, memiliki rasa bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rasa bangga ini akan membuat kita menunjukkan bahwa inilah bangsa yang kucintai,
dan akan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengurangi porsi penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul terutama yang bermakna negatif. Sekarang ini banyak sekali kata dari bahasa asing maupun bahasa gaul yang bermakna negatif. Mirisnya, justru para kalangan milenial lah yang sering menggunakannya sehingga ikut mempopulerkan kata yang bermakna negatif ini. Oleh karena itu, untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kita perlu mengurangi bahasa asing maupun bahasa gaul, terutama yang bermakna negatif. Kemudian yang keempat, rajin membaca buku berbahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, terus melakukan pengembangan terhadap bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai identitas nasional yang mempersatukan seluruh bahasa yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia perlu kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai wujud kesatuan dan persatuan negara, para milenial, mari kita bersama-sama mengharumkan bangsa dengan terus menjaga dan mempertahankan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.